Shalom teman permata semua, bertemu dengan kita di PP bulan Juni. Apa kabar nih semuanya yang lagi di kantor, lagi di rumah, atau mungkin lagi di jalan, atau jangan-jangan beberapa dari teman-teman kita masih ada yang tidur. Nah, maka dari itu aku meminta tolong teman-teman semua untuk dikontakin teman-teman yang lain, kalau bisa diteleponin, biar kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Nah, biar makin semangat memulai hari ini, mari kita bawakan lagu Sebab Dia Hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pada sore hari ini Kau telah menyediakan sarana Tuhan agar kita dapat memuji Tuhan bersama-sama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Tuhan, tolong berkati pelayan-Mu, tolong berkati pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati semua teman-teman yang di rumah Tuhan yang sedang menyaksikan PP pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, bahkan Dia tidak pernah gagal akan segala sesuatu. Banyak hal-hal yang mungkin kita pikir itu adalah hal yang mustahil, tapi apa? Tuhan selalu menunjukkan semua kebesarannya. Nah, oleh sebab itu aku mau ngajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri dan kita bawa lagu pujian Nothing is Impossible. Impossible.
seperti live streaming pada sore hari ini juga salah satu dari keajaiban Tuhan. Nah, biar kita makin semangat lagi, mari kita bawakan lagu Ajaib Kau Tuhan. Teman-teman boleh duduk kembali. Nah, sekarang teman-teman, aku mau ajak semuanya untuk bersatu dulu sejenak. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita siapkan ruang yang terbaik untuk Tuhan masuk dan hadir dalam diri kita. Teman-teman semua, mungkin beberapa hari lalu, beberapa waktu lalu, kita merasa capek, lelah, atau juga mungkin marah akan situasi yang telah kita lewati. Tapi teman-teman, aku mau kasih tahu sama teman-teman semua, kalau Tuhan Yesus itu selalu ada buat anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, aku mau ajak teman-teman untuk menyelidiki diri kita, apakah kita sudah jalan seperti apa yang Tuhan mau, apakah kita sudah memenuhi perintah Tuhan seperti yang Tuhan firmankan. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita mengaku dosa kita dan kita bawakan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. oh, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari teman-teman kita lebih sungguh-sungguh lagi. Selidiki aku, Lihat hatiku. lihat hatiku. Amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu, oh, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat Kebaikan-Mu, oh, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Aku minta teman-teman tetap dalam posisi penyembahan. Teman-teman, setelah kita mengakukan dosa kita tadi, aku mau ngajak teman-teman setelah ini, mari kita hidup dalam mengandalkan Tuhan. Mari kita biarkan Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Seperti kata Mazmur 27 ayat 4 berfirman, satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait-Nya. Mari kita datang ke dalam hadirat-Nya dan menyembah lebih sungguh lagi dengan lagu Diam di Hadirat-Mu. Hatiku dengan hadir-Mu, Ku rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. bawa aku dekat. Dalam hadir-Mu, Ku rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ruhi dengan hasil-Mu, diam di hadirat-Mu. diam di
bawakan lagu ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu, ku rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di teman-teman, mari kita angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa buat persekutuan kami di dalam hadirat Tuhan. Kami datang sujud kepadamu, membawa diri kami yang penuh dengan dosa. Tapi kami tetap rindu bagaimana Tuhan memperbaharui kehidupan kami dari hari ke hari menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu semua melalui pengetahuan yang kami dapatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami membuka telinga kami, membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu sebentar lagi. Tolong kami untuk memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, menjua-jua buat kita semua, Permata Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun berada. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah kita dan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita hari ini. Terambil dari Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Ulangan 8 ayatnya yang kedua, beginilah firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui
apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Permata yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Ulangan itu sering dikenal dengan kitab kenangan, karena berisi tentang berbagai kejadian-kejadian yang diingatkan kembali. Tentu kita semua pasti punya kenangan-kenangan di dalam hidup kita. Baik itu kenangan yang menggembirakan atau kenangan yang menyedihkan. Tetapi pada umumnya kenangan-kenangan itu seiring dengan waktu akan mulai terlupakan. Akan mulai terkikis dari ingatan kita. Bahkan mungkin terlupakan sama sekali. Nah, itu yang terjadi dalam perikop pembacaan kita, kitab Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Bagaimana bangsa Israel, generasi yang baru diingatkan kembali akan sesuatu yang dulu terjadi di dalam kehidupan nenek moyangnya dan hendak diwariskan kepada generasi-generasi yang baru. Mungkin kita juga sering mendengar cerita orang tua kita tentang kenangannya di masa kecil atau kenangan ketika hidup susah. Dan itu sering dikatakan kepada kita semua. Adik aku nainakku, manpe salu ikan teri tangas-tangas keni, nggo hebat nina orang tuanta. Tapi kita tidak pernah mengalami hal yang seperti itu. Sehingga mungkin nilai dari perasaan atas kenangan itu berbeda. Tetapi yang mau kita ingat adalah bagaimana kita belajar dengan kenangan-kenangan itu untuk menerapkan nilai hidup. Dan itu yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Allah kembali mengingatkan bangsa Israel tentang peristiwa-peristiwa yang mereka jalani 40 tahun lamanya dalam sebuah perjalanan yang panjang. Bukan perjalanan yang singkat, tapi perjalanan yang panjang. Tentu perjalanan selama 40 tahun itu banyak sekali suka dan duka yang dialami oleh bangsa Israel. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dialami oleh bangsa Israel. Kejadian-kejadian yang menyenangkan dan juga kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan mereka alami itu. Tetapi kita lihat bagaimana kitab Ulangan kembali mengingatkan tentang penyertaan Tuhan. Dan 40 tahun itulah mereka diproses untuk menciptakan kenangan-kenangan yang indah bersama Tuhan. Yang akan diwariskan kepada generasi-generasi yang baru. Walaupun generasi saat ini bukan generasi yang secara langsung menjalani atau menikmati peristiwa itu. Tetapi paling tidak diharapkan generasi saat ini bisa memaknai itu dengan menerapkan arti dan makna dari perjalanan yang panjang itu, yaitu hidup dalam ketaatan dan keberimanan kepada Tuhan. Ketika itu diingatkan bukan berarti generasi yang baru harus mengalami apa yang dirasakan oleh nenek-nenek moyang mereka, tidak. Tapi yang mau diinginkan adalah bagaimana generasi yang baru ini bisa kembali mewarisi nilai hidup yang harus mereka tetap lakukan di sepanjang hidup mereka ketika mereka tetap mendiami tanah Kanaan, yaitu hidup dalam keberimanan dan ketaatan kepada Tuhan. Bukankah ketaatan dan hidup beriman itulah yang akhirnya membawa mereka sampai pada tujuan tanah Kanaan yang terberkati? Kehidupan, keberimanan dan ketaatan itulah yang memampukan mereka selamat dari berbagai bahaya yang seharusnya bisa lebih besar menghampiri mereka. Sama seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Kita mungkin pasti ingat dan tahu cerita tentang Abraham.
Bagaimana Abraham menjalani hidupnya dengan keberimanan dan ketaatan, dan akhirnya mendapatkan hidup yang terberkati. Berarti berkat tidak akan didapatkan tanpa hidup beriman dan taat kepada Tuhan. Berkat tidak akan menghampiri kita ketika kita tidak mau taat dan hidup beriman kepada Tuhan. Nah, itu yang mau diingatkan dalam pembacaan kita hari ini. Tentu pertanyaannya, bagaimanakah kita dalam generasi yang sekarang memperlihatkan kehidupan yang beriman dan taat kepada Tuhan untuk mencapai berkat dalam hidup kita? Tema kita hari ini GPS Find the Way, dengan panjangannya Grow, Pursue, Seek, Find the Way. Tumbuh, mengejar, mencari, temukan jalan. Menarik sekali. Hebat panitianya menemukan tema kita hari ini. Bagaimana anak-anak permata diajak untuk menemukan jalan hidup mereka menuju hidup yang terberkati dengan tetap bertumbuh, mengejar dan mencari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti yang saya awal katakan tadi, bahwa hidup yang terberkati hanya akan didapatkan ketika kita mampu menjalani hidup kita dengan keberimanan dan ketaatan kepada Tuhan. Iman tidak cukup hanya dikatakan dengan pengakuan aku beriman, tetapi iman itu harus diperlihatkan dengan memampukan hidup menjalani dengan sepenuh hati seperti kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, bertumbuhlah, mengejar, dan teruslah mencari. Bertumbuhlah, artinya hidup kita tidak seperti ini saja. Iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak seperti itu saja. Tetapi harus mengalami sebuah peningkatan. Sehingga dikatakan bertumbuh, grow, tumbuh. Mengejar dan mencari. Sehingga ketika kita mencari, kita akan menemukan jalan yang benar untuk sampai pada tujuan hidup. Yaitu bagaimana kita tetap menjalani itu semua dengan ketaatan. Bukankah ketaatan tidak hanya akan membawa kita kepada hidup yang terberkati, tetapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun, dalam ketaatan itu akan membawa kita ke dalam keselamatan. Bisa kita bayangkan dalam perjalanan di jalan raya, kalau kita tidak taat kepada peraturan-peraturan lalu lintas, maka kecelakaan akan sangat berpotensi terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, permata yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Ulangan ini yang merupakan pengingat, yang mengingatkan kembali tentang bagaimana Tuhan yang luar biasa menyertai kehidupan perjalanan bangsa Israel, mengingatkan kembali bagaimana Tuhan menempa mereka selama 40 tahun lamanya. Apakah tidak ada lagi jalan yang lebih singkat untuk sampai ke tanah Kanaan? Ada. Tapi Tuhan mau 40 tahun itu mereka diproses menjadi orang yang lebih rendah hati. 40 tahun itu adalah sebuah proses bagaimana mereka ditempa untuk lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Apakah mereka kelak akan menjadi orang yang berpegang pada perintah Tuhan atau tidak, setia kepada Tuhan atau tidak. 40 tahun lamanya mereka ditempa untuk itu. Jadi kita tidak hanya berhenti pada hidup yang terberkati, tapi untuk sampai pada proses hidup yang terberkati itu kita harus siap menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Tema kita bertumbuh, mengejar, mencari dan temukan jalan. GPS Find the Way. Jangan sampai salah jalan untuk sampai kepada kesuksesan.
Tetapi pastikanlah jalan yang engkau tempuh hari ini adalah jalan yang engkau temukan bersama Tuhan. Kesuksesan, kehidupan yang penuh berkat menanti kita. Tetapi sejauh mana kita mau diproses pada sebuah perjalanan yang panjang untuk sampai kepada hidup yang terberkati, itu tergantung dari ketaatan dan kemauan kita untuk setia pada perintah-perintah Tuhan. Selamat berjuang dan selamat memproses diri menjadi hidup yang terberkati. Tuhan menjaga dan memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat firman-Mu hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa untuk sampai pada sebuah proses hidup dengan tujuan hidup yang terberkati, kami harus siap menjalani perjalanan yang panjang bersama Tuhan. Biarlah itu pun semakin kami nyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sebagaimana bangsa Israel memberi diri setia berjalan bersama Tuhan. Walaupun mereka harus melewati perjalanan yang panjang, tetapi perjalanan yang panjang itu akan menjadi manis ketika mereka sampai pada tujuan. Dan kiranya ketika sampai pada hidup yang terberkati itu dijalani dengan kerendah hatian dan tetap hidup setia kepada Tuhan. Demikianlah kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati kehidupan seluruh permata GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Menjadi permata-permata yang terberkati kelak di dalam hidup. Dan kami tahu itu harus dilalui dengan proses yang panjang. Tapi ketika kami setia berjalan bersama Tuhan, dalam ketaatan dan keyakinan bahwa hidup kami seutuhnya ada di dalam tangan Tuhan, kami akan memberi diri kami Tuhan dan setia menemukan jalan bersama Tuhan. Sehingga kelak kesuksesan yang kami nikmati semakin membuat kami menjadi orang yang rendah hati dan semakin membuat kami menjadi orang yang lebih mampu lagi menjalankan perintah Tuhan di dalam hati kami dan hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, bekerjalah di dalam hidup kami dan kami pun memberi diri kami untuk itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau permata itu memang cenderung maunya singkat dan cepat, akan meraih sesuatu. Nah teman-teman, tapi itu belum tentu yang tepat dan pas untuk kita. Oleh karena itu mari kita mulai lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, karena setiap proses itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah untuk merespon firman Tuhan kita, mari kita bawakan lagu Oh Tuhan Kami Tetap. Tuhan
Nah, teman-teman, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk persembahannya boleh dilihat di platform yang telah disediakan. Untuk itu, mari kita bawakan lagu Denganmu Tuhan. Persembahan dan doa syafaat saya serahkan kepada pendeta. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, hari ini, saat ini dalam ibadah kami telah mengumpulkan sebahagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami dan juga berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Kami bawa itu semua sebagai persembahan dalam ibadah kami. Dan kiranya Tuhan yang semakin memberkati seluruh permata-permata GBKP Klasis Jakarta Kalimantan dalam kehidupan pendidikan mereka, perkuliahan mereka, begitu juga dalam pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada ya Tuhan, biarlah mereka tetap menjadi teladan, menjadi sesuatu yang berharga, terlebih-lebih dimanapun mereka berada, mereka tetap mampu memperlihatkan karakter hidup orang yang percaya kepada Tuhan, baik itu dalam perkataan, perbuatan, dan juga pergaulan. Bapak kami juga berdoa bersuruh panitia PP ibadah bulan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bahagian dalam ibadah PP bulan ini. Begitu juga buat panitia Pontianak yang akan menjadi tuan rumah ibadah PP Permata berikutnya. Tuhan yang memberkati seluruh persiapan mereka, Tuhan juga yang memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka pun senantiasa bisa melakukan yang terbaik. Dan setiap hal yang dilakukan oleh permata GBKP Klasis Jakarta Kalimantan akan mempererat rasa keberimanan mereka, rasa kesatuan mereka, dan mereka bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak kami juga berdoa buat seluruh program-program permata baik dari tingkat Runggun sampai tingkat Matraman atau pusat. Tuhan yang memberkati seluruh program-program kerja permata dan juga program-program yang dilakukan di tengah-tengah pelayanan Runggun kami yang ada di wilayah Jakarta Kalimantan ini. Begitu juga buat keadaan negara kami saat ini, kami tetap tidak lupa untuk memohon kepada Tuhan memampukan kami melewati situasi yang sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin hari Tuhan orang yang terinfeksi semakin banyak, dan itu pun akan melahirkan berbagai ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kami. Tapi kami percaya sebagaimana Tuhan menjaga perjalanan kehidupan bangsa Israel, begitu juga Tuhan akan jaga kehidupan kami dalam melewati situasi yang sulit ini. Yakinkan kami Bapa bahwa Tuhan akan selalu menjaga kami dan berikan kami hikmat untuk tetap setia
menjalankan protokol kesehatan dan juga protokol iman, sehingga kami pun mampu akan melewati ini semua bersama dengan Tuhan. Buat seluruh pemerintahan kami, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, Tuhan yang memberkati setiap usaha yang mereka lakukan. Begitu juga buat seluruh tim dokter dan juga ilmuwan yang ada di dunia ini, yang tetap berusaha dan berjuang untuk menemukan vaksin. Tuhan juga yang memberikan mereka tetap kepintaran dalam usaha dan perjuangan mereka menemukan vaksin untuk menangani virus corona. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan buat teman kami yang saat ini berduka, yaitu saudara kekasih kami Randy Ginting, atas berpulangnya orang tua, bapak di tengah-tengah keluarga teman kami. Tuhan yang berikan penghiburan, Tuhan yang angkatkan segala kedukaan yang dia alami, sehingga dia pun semakin mendapatkan penghiburan yang asalnya pada Engkau, melewati kedukaannya dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami tetap berdoa buat seluruh kehidupan permata Klasis Jakarta Kalimantan. Walaupun saat ini kami tidak bisa bersekutu bersama-sama dalam tempat yang sama, tapi kami percaya dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kami tetap bersatu dalam iman kepada Tuhan. Dan berkatilah seluruh perjuangan anak-anak permata Klasis Jakarta Kalimantan. Dan biarlah tangan Tuhan yang senantiasa memberkati mereka satu persatu. Dan kami tetap rindu anak-anak permata Klasis Jakarta Kalimantan menjadi anak-anak yang terberkati dalam seluruh kehidupan mereka. Oleh sebab itu Tuhan tuntun mereka dalam menjalani hidup mereka dan juga memperjuangkan masa depan mereka. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan dan juga permohonan doa syafaat kami saat ini. Kiranya Tuhan yang tetap menyatakan kehendak Tuhan, karena kami percaya segala rancangan Tuhan di dalam hidup kami adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Oleh sebab itu kami serahkan kehidupan kami kepada Engkau, Sang Pemilik hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Aku mau ngajak teman-teman semua untuk meluangkan waktunya sedikit lagi. Mari kita bersama-sama doakan Indonesia kita di situasi yang tidak menentu ini. Mari kita saling bahu-membahu dan berdoa bersatu hati di dalam doa agar Tuhan menunjukkan kebesarannya. Teman-teman, mari kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa dengan membawakan lagu doa kami. Untuk teman-teman yang sudah selesai berdoa, mari kita angkat pujian ini dari awal. Syukur untuk setiap rencana.
Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan dan lakukanlah apa yang sudah engkau dengar, dan Tuhan menyertai engkau dengan berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memulihkan hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Bujur teman-teman Permata semua, sampai bertemu di PPS selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.